Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha 'idan mubarakah wa yawman masrura wa na'iman mashkura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik jamaah pengajian Ahad pagi yang berbahagia, sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Di depan sana sudah disuguhi kopi ya Bu ya, ada teh, ada jajan, berarti jenengan nanti sambil diminum itu, sambil didahar. Semoga pengajian kita ya bahagia secara fisik, juga bahagia secara jiwa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberikan rangkaian nikmat kepada kita. Apalagi kita barusan menyelesaikan yaitu kegiatan Idul Adha. Semoga kita semuanya bisa meneladani pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu kalau Bapak Ibu kaji di dalam At-Tarikh Al-Islami dan juga dalam peradaban Islam, bahwa Nabi Muhammad itu lebih banyak mengikuti millata Ibrahim Hanifah, yaitu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Jadi Nabi Ibrahim itu Nabi yang penuh dengan contoh teladan, sehingga Al-Quran banyak membunyikan ayat-ayat akan ajaran Nabi Ibrahim, dan itu dipakai oleh Nabi Muhammad, dan kita pun juga memakainya. Sehingga kalau panjenengan membaca tahiyat awal dan tahiyat akhir, ada doa Bapak Ibu, ya toh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Coba panjenengan rasakan itu sambungnya. Kenapa kok Nabi Muhammad, kok Nabi Ibrahim? Karena hampir ajaran Islam itu hakikatnya mengikuti millah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kesempatan ini saya lebih banyak mengungkap tentang bagaimana Rasulullah beruswah hasanah kepada Nabi Ibrahim. Karena dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata-kata kum di sini itu ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad. Qad kanat lakum uswatun hasanah, telah ada contoh teladan yang baik bagi kamu ya Muhammad dan umatmu, yaitu ada dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maka dari itu kesempatan ini kita mengingat kembali bagaimana sejarah sampai terjadinya pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk. Mboten nggih? Nanti kalau saya cerita jenengan malah nyaman terus ngantuk gitu. Mboten ya Bu? Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai. Nah, Nabi Ibrahim kalau kita baca dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai 113, disitulah kisah Nabi Ibrahim sampai kemudian terjadinya penyembelihan hewan kurban. Jadi Bapak Ibu nanti dibaca di rumah surah As-Saffat ayat 99 sampai 113. Pada surah As-Saffat ayat 99 itu Allah memberitahukan bahwa Nabi Ibrahim berkata, Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata dalam Al-Quran itu, kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Ibrahim itu pergi, Inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya saya itu pergi menemui Allah. Kemudian saya hadir dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Kalau menurut bahasa Ponorogo itu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan. Kemudian akhirnya Allah Tuhan memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan? Karena pada masa mudanya Nabi Ibrahim itu galau. Karena bapaknya dan kaum bapaknya itu menjadikan berhala itu dijadikan persembahan. Kira-kira di Takeran ini masih ada enggak berhala dijadikan sembahan? Masih ada enggak Bapak? Ya mungkin yang agama beda kali ya, yang agama beda. Yang repot itu umat Islam tapi masih meyakini berhala, kan itu repot ya Bapak Ibu ya, itu yang repotan gitu. Nah, kemudian akhirnya saking galaunya Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada ayahnya. Nah, ayat surah As-Saffat ini, ayat 99 ini, kalau dikaji di dalam ulumul Quran, Bapak Ibu, ilmu-ilmu Al-Quran, maka ini ada kesinambungan. Nah, itu ada satu ilmu yang berbicara tentang kesinambungan ayat pada surah berbeda, bersinambungan dengan ayat lain. Itu ya. Apa kesinambungannya? Yaitu pada surah Al-An'am ayat 74 sampai 79. Yang mana Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya pada ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, yang namanya ayahnya siapa Bapak Ibu? Azar gitu ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar gitu ya, Azara, atattakhidhu asnaman aliha, kenapa engkau jadikan patung-patung itu persembahan? Inni araka, sesungguhnya saya melihat kamu wahai ayahku, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita itu normal, bayangkan patung gak bisa bicara, patung gak bisa memberi apa-apa, kok dijadikan Tuhan. Nah, sama dengan Nabi Ibrahim di waktu muda. Yang terjadi apa? Akhirnya Nabi Ibrahim itu malam harinya, karena ayahnya tidak mendengarkan perkataan Nabi Ibrahim, apalagi kaumnya, sehingga Nabi Ibrahim itu malam harinya menghancurkan patung-patung tersebut. Kemudian di pagi harinya ada yang melaporkan
kepada yang menguasai kaum Nabi Ibrahim waktu itu, sehingga Nabi Ibrahim disidang dan ditangkap. Dan Nabi Ibrahim kemudian dibakar hidup-hidup. Allah berpesan kepada api sebagai kesinambungan ayat yang lainnya. Tadi kan surah As-Saffat, surah Al-An'am, ya ini kan berkesinambungan Bapak Ibu. Lompat gitu ya, kisahnya itu terjadi pada surah yang lain. Akhirnya Allah berpesan pada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah pendingin dan penyelamat untuk Nabi Ibrahim. Kira-kira apinya membuat dingin Nabi Ibrahim apa enggak Bapak Ibu? Iya, selamat enggak Nabi Ibrahim? Selamat. Akhirnya Nabi Ibrahim dari situlah kemudian pergi. Nah, dalam surah As-Saffat ayat 99 ini dzahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim pergi dari orang tuanya, dari kaum orang tuanya, mencari Tuhan. Bahasa Ponorogo itu mencari Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Pertanyaan saya, jenengan pernah mencari Tuhan enggak? Bu, jenengan pernah mencari Tuhan? Bapak-bapak pernah mencari Tuhan? Ayo, padahal Arafah itu kan ada wukuf di Arafah bagi orang-orang yang jamaah haji toh. Kemudian ada puasa sunnah muakkadah sebagai ibadah mahdoh untuk kita yang tidak berhaji. Kata kunci Arafah punya dua makna ibadah. Apa maksudnya? Arafah itu dari kata arafa ya'rif, artinya kita disuruh mengetahui Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Karena kita nggak pernah mencari Tuhan, sok-sok ya Bu, Pak. Tuhan itu seperti baju, ya toh, pas butuh dipakai, nggih mboten, pas mboten butuh dicantol nih. Itu kadang-kadang ada loh, kecuali takaran hebat-hebat ya. Ya, Pak, jangan sampai Bapak Ibu kita itu seperti baju, Tuhan itu seperti baju. Pas enek butuhe, waduh dongo, ibadah. Kalau enggak ada butuhnya ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya pada surah Al-An'am lanjutannya dari ayat 74 ke 75, akhirnya Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, bukan mengatakan tapi memberitahukan pada Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal mukinin. Demikianlah kata Allah, kami perlihatkan Nabi Ibrahim itu malakutas samawati wal ard, kerajaan kekuasaan Allah yang di langit dan di bumi. Waliyakuna minal mukinin, agar Nabi Ibrahim itu yakin. Berarti kata kunci kita terhadap Allah itu apa Bu? Keyakinan. Maka dari itu kadang Allah itu gitu ya, suatu saat pas butuh yakin itu dipakai, pas enggak butuh enggak yakin dilepas. Naudzubillah min. Tapi Nabi Ibrahim yakin betul akhirnya. Apa yang terjadi? Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim suatu saat di malam yang gelap gulita. Malam itu telah tiba pada ayat 76, 74, 75, 76 pada ayat surah Al-An'am itu, falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim itu diperlihatkan datang malam begitu, dan Nabi Ibrahim melihat kaukab, bintang-bintang di langit yang menyinari malam yang gelap. Nabi Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku, karena menganggap menyinari bumi. Ya toh Bapak Ibu ya, dari gelap menjadi bercahaya itu kan kadang-kadang manusia sering menganggap itu adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin, tatkala itu Tuhan bintang itu sirna
Nabi Ibrahim mengatakan saya tidak mau bertuhan yang sirna. Itu Bapak Ibu. Ada nggak kira-kira orang-orang masyarakat muslim itu yang bertuhan pada bintang? Ada nggak Bu? Kalau nggak ada saya tambahi yang bertuhan pada perbintangan. Ada nggak? Yakin Dzulhijjah ini ruame orang ngundang kita. Di apa Bu, resepsi toh? Muharram sepi. Itu terus yang membuat acara Muharram itu siapa? Tidak boleh walimah itu ya. Kan gitu ya. Nah, ini sering terjadi pemahaman-pemahaman begitu sehingga kita takut-takut sendiri. Ada anak kita gitu ya dihitung secara nujum, ilmu perbintangan begitu. Katanya tidak boleh nikah dengan si A, nikahnya harus hari tanggal ini. Saya pikir hari baik itu keluarga-keluarga kita itu mungkin pas dengan hari itu, pas longgar. Ternyata hari baik itu kadang-kadang dicari secara hitung-hitungan perbintangan, ilmu nujum. Wow, ini luar biasa. Ternyata banyak orang yang masih meyakini tentang perbintangan itu sebagai Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Demikian. Kemudian Nabi Ibrahim meneruskan perjalanan begitu petualangannya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tatkala Nabi Ibrahim itu melihat bulan dan Nabi Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu sudah sirna, Nabi Ibrahim mengatakan la illam yahdini rabbi, seandainya Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Ada enggak yang meyakini bahwa bulan purnama itu sumber kekuatan? Sumber, kalau ibu-ibu itu sebagai penerima ilmu pelet, biar orang laki-laki itu lengket sama ibu-ibu. Itu di Banyuwangi loh Bapak Ibu. Di daerah saya. Kadang ada orang itu biar cantik di mengkaji dan pada bulan purnama mereka tidak pakai baju di malam hari. Ketika ditanya untuk apa? Biar dapat ilmu. Napa wau Bu? Pelet kan gitu. Sehingga laki-laki lengket sama dia gitu ya. Ada enggak seperti itu kira-kira ya? Ada loh bapak-bapak ibu-ibu kadang-kadang mencari bulan purnama untuk kekuatan biar enggak mempan di apalah begitu dan sebagainya. Nah ini. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim meneruskan perjalanannya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang begitu besar sudah tampak, Nabi Ibrahim mengatakan inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari itu tenggelam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya selamat dari apa yang kamu berbuat syirik kepada Allah. Akhirnya kesimpulan Nabi Ibrahim apa Bapak Ibu? Inni wajjahtu. Jangan hafal enggak? Ayo bareng-bareng. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Saya hadapkan wajah saya kepada pemilik langit dan bumi secara lurus. Digoda pun tetap lurus, bahagia pun lurus, miskin pun tetap lurus kepada Allah. Gitu ya. Itulah Nabi Ibrahim. Kenapa saya katakan digoda oleh Allah, diuji oleh Allah pun tetap lurus? Bayangkan ketika Nabi Ibrahim itu sudah berkeluarga. Istri namanya Sarah, ya Bapak Ibu ya, istri Sarah, dan bertempat yang sekarang lagi polemik perang. Sampai-sampai kita orang Indonesia luar biasa kontribusinya menuju ke daerah itu, yaitu Palestina dan Israel. Itu dulu adalah wilayahnya Nabi Ibrahim bersama istrinya, yaitu Sarah.
Gitu Bapak Ibu. Wilayah para nabi-nabi Allah lahir di sekitar situ. Termasuk Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Nabi Musa itu di sekitar Israel Palestina dulu sebelum ada namanya Israel dan Palestina. Yang terjadi apa? Allah mengujinya. Dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Ibrahim sampai usia senja. Usia senja ini kira-kira kalau orang Indonesia berapa Bapak Ibu usianya? 50 ya, mendekati 60, belum dikaruniai anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak putus dari berdoa. Sehingga dalam surah As-Saffat ayat 100 itu doanya Nabi Ibrahim pendek Bapak Ibu. Jangan saya yakin bisa berdoa seperti Nabi Ibrahim. Dan tidak perlu kita memohonkan kepada Allah itu anak macam-macam. Ya Allah berikan rezeki pada anak, ya Allah berikan jabatan pada anak, gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ayo Bapak Ibu bareng-bareng, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Dimulai dari menikah sampai usia senja belum dikaruniai anak, dan Nabi Ibrahim itu terus berdoa. Maka dari itu kalau jenengan berdoa jangan maksa Allah. Allah sudah tahu apa yang kita inginkan. Seperti Nabi Ibrahim itu nggak pernah maksa Allah. Ya Allah berikanlah keturunan sekarang. Ya nggak ada Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu senangnya maksa gitu ya. Ya Allah berikan penyelesaian sekarang. Ya Allah berikan rezeki sekarang. Memangnya Allah itu mau diperintah oleh kita? Nabi Ibrahim itu loh Bapak Ibu, Rabbi dari usia nikah sampai usia senja itu tidak berhenti dari doa Rabbi habli minas solihin. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika itu oleh Allah diperintahkan untuk menikahi pembantunya yang namanya Hajar. Akhirnya Sarah memperbolehkan untuk menikahi Hajar, tapi Nabi Ibrahim harus pindah dari tempat yang sekarang ini terpisah dan saling perang itu, yaitu Israel dan Palestina itu. Itu dulu wilayahnya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pindah bersama Hajar menuju sekarang yang dipakai oleh orang-orang ibadah haji, yaitu Makkatul Mukarramah. Disitulah Nabi Ibrahim hidup bersama Hajar. Kemudian lahirnya seorang anak yang namanya Ismail, yang di Mekah itu Bapak, di Masjidil Haram itu. Jadi yang meletakkan dasar Ka'bah itu Nabi Ibrahim. Maka dari itu di samping Ka'bah itu ada tempat berdirinya Nabi Ibrahim, itu simbol. Maka itu namanya Maqamu Ibrahim, makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tapi makanul qiyam, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, meletakkan dasar Ka'bah yang sebesar itu. Berarti Nabi Ibrahim itu kecil apa besar? Nah kenapa kita kok kecil-kecil? Biar banyak paling Bu ya. Allah menciptakan kita kecil-kecil ini biar banyak. Coba besar-besar seperti Nabi Ibrahim tempatnya nggak cukup. Barangkali itu gitu ya. Nah, saya itu berpikir kenapa kok semakin lama semakin kecil-kecil gitu ya. Nah, apalagi Indonesia itu kalau di jamaah haji, waduh paling kecil sendiri, paling rame sendiri, tapi paling taat sendiri. Orang Arab Saudi itu paling senang dengan jamaah haji Indonesia, tapi hanya beberapa tahun ini mulai pinter, yaitu mengelabui pemerintah Arab Saudi. Orang Indonesia mulai pinter, visa turis dijadikan visa haji gitu ya, dan dijual mahal-mahal. Akhirnya yang terjadi apa? Kemudian akhirnya pemerintah Arab Saudi menangkapi mereka semuanya, taruh di Jeddah. Tangkap, tidak pernah dibawain duit, kalau nggak bawa duit ya nggak bawa duit, nggak dikembalikan lagi ke hotel, taruh di Jeddah, dibiarkan. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa demikian? Karena mereka banyak melanggar, entah bironya, entah siapanya yang melanggar, karena sudah mulai pinter. Jadi haji-haji ilegal terjadi, mudah-mudahan kita doakan mereka sadar. Jangan sampai haji ilegal Bapak Ibu.
Karena orang Arab itu kalau sudah menangkap kita tidak pandang bulu. Gitu ya, naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang saya hormati, nah hampir semua napak tilas haji itu dari Nabi Ibrahim. Mulai dari tawaf, lempar jumroh, apa itu semuanya dari Nabi Ibrahim, sa'i dan sebagainya. Maka dari itu kebanyakan millata Ibrahim hanifa, ajaran Nabi Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu, ketika Ismail sudah mulai besar, kemudian Nabi Ibrahim pindah lagi menuju ke ke Sarah, istri pertamanya. Dari situlah akhirnya Nabi Ibrahim ditakdirkan oleh Allah punya anak dari Sarah yang namanya Nabi Ishak. Ya Bapak Ibu ya. Nah dari situlah, dari doanya Nabi Ibrahim itu luar biasa Bapak Ibu. Semua keturunan Nabi Ibrahim nabi-nabi. Nabi Ishak punya anak yang namanya Nabiullah Ya'qub. Nabi Ya'qub ini nama samarannya adalah Israel. Maka saya bingung kalau kita membenci Israel, itu namanya Nabi Ya'qub ya. Mungkin kita benci orang-orangnya saja, tapi kalau nama negaranya itu namanya Nabi Ya'qub itu, Israel panggilannya. Gitu ya. Ya repot toh Bu? Repot kita itu. Suatu saat itu saking kasarnya Israel membunuh orang-orang Palestina. Ya Allah kan gitu ya. Tapi itu nama baiknya Nabi Yakub, panggilan Nabi Yakub itu panggilannya Israel kan gitu. Kemudian Nabi Yakub punya anak lagi yang ibu-ibu paling senang kepada Nabi ini. Nabi siapa Bu? Yusuf. Padahal jenengan nggak pernah melihat Nabi Yusuf loh. Hanya kisah saja bahwa Nabi Yusuf itu nabi yang paling ganteng. Bayangkan ditemukan di sumur, kemudian dijual oleh pedagang, karena dulu jual beli perbudakan itu luar biasa Bapak Ibu. Yang sekarang saja sudah tidak terjadi. Dulu pada zaman Nabi Muhammad pun masih ada perbudakan. Di awal Nabi Muhammad masih ada perbudakan, termasuk Bilal itu yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Itu kan budak dibeli oleh Utsman bin Affan, yang kemudian nama Bilal dijadikan sarana orang yang ahli adzan dan iqomah. Maka itu disebut dengan Bilal gitu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Nah kemudian akhirnya Nabi Yusuf itu dijual kepada orang saudagar kaya gitu ya, dibawa pulang ke rumah, malah istrinya seneng sama Nabi Yusuf. Nah, ya begitulah namanya manusia itu, sok-sok yang laki senang pada yang perempuan, gitu Bu. Yang perempuan juga senang sama, yang repot lagi itu laki-laki senang laki-laki. Itu repot Bapak Ibu. Perempuan senang perempuan, wah itu repot itu. Maka dari itu muncullah ayat zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Saya sering beritahukan kepada teman-teman kalau saya ngisi kuliah itu, kenapa di situ kok an-nisa? Karena masyarakat Arab itu lebih memilih objeknya an-nisa, tetapi sebetulnya itu adalah lawan jenis. Apakah ibu-ibu tidak punya nafsu syahwat kepada laki-laki? Wow. Ya tahu Bu? Saya pernah itu dulu kala itu di Jakarta 3 bulan Bapak Ibu penelitian kuantitatif. Ternyata istri-istri ibu-ibu yang kaya-kaya itu ternyata ada arisan laki-laki ganteng. Masya Allah, arisan laki-laki ganteng. Ternyata ibu-ibu juga punya syahwat. Maka dari itu pemaknaan an-nisa di sini adalah yang dilemahkan. Siapapun yang dilemahkan yang bisa dibeli itu zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi syahwatnya kepada yang lemah. Gitu ya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan, dijadikan mengumbar syahwat. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Akhirnya lahirlah anak Yusuf.
kemudian nabi lagi, keturunan yang ke-12 dari Nabiullah Yakub yang nama samarannya adalah Israel, ya Bapak Ibu ya, nama panggilannya. Keturunan ke-12 itu lahirlah nabi yang itu oleh Al-Qur'an nabi itu dan kaumnya itu disebut dengan Bani Israel, gitu. Sehingga Al-Quran sering menyebut dalam surah Al-Baqarah dan beberapa ayat yang lainnya termasuk Ali Imran, ya Bani Israil adkuru, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu maksudnya adalah keturunan Israel ya Nabiullah Yakub, yang keturunan ke-12 yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian lahir lagi nabi-nabi termasuk Nabi Sulaiman, kemudian muncul dalam Al-Quran diabadikan nama surah yaitu keluarga Imran. Ayo Bapak Ibu, surah keberapa Ali Imran? Surah ketiga. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, keluarga Imran. Hati-hati membacanya, apalagi di depan saya mamanya. Wah, pura-pura puasa. Surah ketiga surah apa? Al-Imran, keliru. Gitu ya. Itu namanya bukan keluarga kalau Al-Imran, itu Imran atau yang Imran kalau Al-Imran. Tapi kalau Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Siapa itu Imran? Istrinya, adiknya Imran adalah Nabi Zakaria, Nabi. Kemudian anaknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Imran punya anak Nabi Maryam. Meskipun tidak disebutkan di antara 25 nabi. Karena nabi itu ada yang dikisahkan, disebutkan 25 dan ada yang tidak dikisahkan disebutkan. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Kenapa Maryam juga disebutkan sebetulnya sebagai nabi meskipun tidak disebutkan itu tadi? Yaitu karena Maryam itu orang yang paling tekun ibadah. Jadi kalau ibu-ibu ingin bapak-bapak mengidolakan anak perempuan, bagaimana punya karakter yang bagus, bacalah di Maryam. Yaitu kisahnya Maryam. Karena Maryam itu ahli ibadah, mulai kecil sampai menjelang dewasa itu Maryam itu sangat ahli ibadah. Yang kagum itu Nabi Zakaria, pamannya. Kenapa kagum? Setiap kali Nabi Zakaria itu pergi ke tempat ibadah, Maryam itu sudah ada di mihrab. Mihrab itu paling depan, gitu ya. Berarti hebat kan Bapak Ibu nggih? Berarti yang sekarang hebat itu ibu-ibu apa bapak-bapak kalau tentang sholat? Siapa yang lebih dulu datang? Ibu-ibu, berarti ibu-ibu kayak Maryam kali ya gitu. Saya juga ragu-ragu Bapak Ibu. Jangan-jangan itu pemahaman hadis Rasulullah itu kebalikannya. Apa itu? Bahwasanya kata Rasulullah, penghuni neraka itu paling banyak adalah perempuan toh. Tapi yang sering mengikuti pengajian ibadah kaum perempuan, jangan-jangan itu logika terbalik. Bahwasanya yang paling banyak sesungguhnya adalah kaum bapak-bapak. Karena bapak-bapak sok telat pengajiannya, bahkan tidak hadir, bahkan tidak pernah sholat berjamaah. Masya Allah, ini jangan-jangan logika Allah ini logika terbalik. Karena mafhum itu ada dua Bapak Ibu. Ketika kita memahami ayat dan hadis itu ada dua pemahaman, gitu ya. Mafhumul muwafaqah, kita memahami dengan kesepakatan ayat dan hadis itu. Ada juga mafhumul mukhalafah, memahami dengan kebalikannya. Jangan-jangan ini pemahaman terbalik. Berarti penghuni neraka bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak kan gitu ya. Ciri khasnya sudah tampak. Pengajian dikit, tapi ini banyak takaran luar biasa ya. Tepuk tangan untuk takaran berarti. Nah, ya, hebat pokoknya takaran ini. Ya jadi begitu. Kalau di Ponorogo itu pengajian dikit. Tapi kalau masalah undangan makan itu bapak-bapak terus yang diundang, ibu-ibu kapan diundang itu? Iya, itu ya. Tapi kalau pengajian, kalau sholat, sopnya itu paling tipis itu bapak-bapak. Sop yang gemuk-gemuk itu adalah ibu-ibu. Itu Ponorogo loh Bu, bukan Takeran. Takeran hebat pokoknya. Bapak Ibu yang saya hormati demikian.
Akhirnya itu kemudian Maryam, kenapa Maryam itu menjadi tokoh idola yang harus kita contoh? Karena Maryam itu, bayangkan, coba jenengan aja bayangkan, tetangga jenengan kok ada perempuan lahir tapi tidak ketahuan siapa bapaknya, ya toh? Siapa suaminya. Maryam juga begitu. Pada zamannya itu Maryam itu hamil tapi tidak tahu siapa masyarakatnya, siapa yang menghamili Maryam, nggak jelas. Kalau kita umat Islam karena yakin kepada Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa ta'ala memang kemudian dijadikan kun fayakun. Tapi kalau kita kemudian tetangga kita sajalah, wah, ada yang hamil kok nggak ketahuan siapa suaminya, kira-kira jenengan ngolok-ngolok mboten? Ayo ngolok-ngolok mboten? Nah, itu sama dengan kaumnya Maryam. Maryam sampai ya Allah diusir, sampai hidup di hutan, sampai suatu saat itu Maryam itu kemudian merasa putus asa, Bapak Ibu. Pernah suatu saat Maryam itu putus asa, saking putus asanya yaitu menyampaikan kepada Allah, hampir mau melahirkan itu. Ya Allah, seandainya saya memang ujian tidak mampu seperti ini, cabutlah nyawa saya. Itu Maryam dalam Al-Quran itu. Saya aja membaca merinding Bapak itu waktu itu. Nah kemudian Allah memberitahukan melalui malaikat Jibril, menyampaikan pesan itu karena daerah hutan, kemudian pegunungan begitu, itu dari lembah itu kemudian suara itu muncul kepada Maryam, bahwa Maryam suruh bersabar, kemudian menggetakkan kakinya ke bumi, suruh menyandarkan dirinya ke pohon. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Musim kering itu kemudian keluarlah air dari kakinya, itu ya, yang digetakkan gitu. Kemudian dia menyandarkan dirinya ke pohon, jatuhlah buah-buahannya. Dengan minum itu, dengan makan itu, dia punya tenaga, kemudian lahirlah Nabi Isa. Jadi keluarga Imran itu, Imran, istrinya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Maryam, dan Nabi Isa. Maka itu disebut dengan Ali Imran. Hebat nggak Bapak Ibu? Al-Quran itu ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Terus keempat apa Bu? An-Nisa. Nggak ada loh surah Ar-Rijal Bapak-bapak. Nah, maka dari itu bapak-bapak harus menyayangi ibu-ibu, karena Allah saja menyayangi ibu-ibu, yaitu diletakkanlah surah An-Nisa. An-Nisa napa Bu? Perempuan. Maka dari itu jenengan kalau suruh milih enak jadi perempuan apa laki-laki Bu? Ya, perempuan ya wis kadung ya Bu, wis kadung gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian. Ya, itulah doa, dari doa yang pendek. Maka logika kita jangan berpikir kebalikannya. Logika kita menyepakati bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa yang pendek itu berarti soleh, itu soleh di dunia dan soleh di akhirat. Anak yang soleh itu bisa memungkinkan jadi presiden gak Bapak Ibu? Bisa. Jadi pejabat? Bisa. Jadi orang kaya? Bisa. Jadi jangan sampai berpikir, kok anaknya soleh tapi orang jadi presiden. Wah, kata siapa Bapak Ibu? Ya, kalau sudah soleh dari Allah itu, wah luar biasa. Maka dari itu panjatkan kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian selanjutnya itulah kisah Nabi Ibrahim yang luar biasa. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita petik daripada Idul Adha, bahwa Adha itu ada 3 nama yang dominan, gitu ya. 3 nama dari Al-Adha itu yang dominan. Yang pertama yang disebut dengan Idul Adha itu, yang pertama adalah Al-Udhiyah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah itu. Al-Udhiyah itu jamak dari kata dohiyah, sehingga hari rayanya disebut dengan Adha. Dan menyembelihnya memang anjurannya di waktu duha. Jadi kata-kata duha itu ya, al-udhiyah, duhiyah, adha, duha itu. Artinya duhiyah itu, al-udhiyah itu artinya
hewan sembelihan. Hewan sembelihan. Kemudian disunnahkan oleh Rasulullah, hewan sembelihan dituntunkan oleh Rasulullah, sembelihan itu dicontohkan unta. Ya Bapak Ibu ya, sapi dan sejenis sapi kira-kira apa Bu? Kerbau, daerah Maduraan, termasuk Banyuwangi daerah saya itu. Kemudian ada lagi di samping itu adalah kambing, sejenis kambing, domba, biri-biri ya Bapak Ibu ya. Yang lucu itu di Irian Jaya Bapak Ibu, ada orang mu'allaf baru masuk Islam, kemudian dia itu berternak babi. Ustadz saya berkorban babi, boleh nggak Bapak Ibu? Ya nggak boleh, meskipun binatang ternak tapi nggak dicontohkan oleh Rasulullah, apalagi memang babi itu haram. Maka dari itu kalau ada yang mengatakan bahwa kita boleh menyembelih ayam dan itik untuk berkorban, itu enggak ada contohnya dari Rasulullah Bapak Ibu, berarti enggak boleh. Itu bukan kurban, meskipun binatang ternak peliharaan. Jadi karena Rasulullah enggak pernah mencontoh. Maka dari itu kalau jenengan berkorban beribadah, ikutilah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, nama yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qurban itu sendiri. Al-qurban itu sendiri artinya dari kata qaraba yaqrubu, yang artinya yaitu hampir atau tetap atau mendekat. Qaraba yaqrubu qurbanan, itu artinya hampir sampai atau mendekat. Ya, berarti kalau panjenengan ini masih hari tasyrik, berarti Idul Adhanya kemarin Jumat ya Bu. Kemudian Sabtu, Ahad, Senin itu hari tasyrik, masih boleh berkorban. Apalagi jenengan habis ini makan sate. Diberitahu tadi. Saya kan di kantor sana diberitahu nanti bapak-bapak katanya makan sate. Pantesan jumlahnya kok banyak gitu ya. Biasanya saya di aula itu nggak pati banyak, tapi ini jumlahnya ini banyak sekali kan gitu. Berarti setiap hari Ahad harus diberi makan. Iya, guyonannya Bapak Ibu minta maaf. Nah itu artinya orang yang bisa berkorban di tahun itu, berarti dia berkorban itu sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau tidak bisa kurban tahun ini, kurban ke depan, tahun depan ya Bapak Ibu ya, dipersiapkan. Jangan sampai kalah dengan pemulung di TV itu. Pemulung 3,5 tahun bisa berkurban. Nah itu kan kita dikritisi oleh pemulung itu gitu ya. Berarti kita harus mempersiapkan entah nabung, entah apapun caranya. Yang penting kita berusaha untuk bisa berkurban. Karena berkurban itu sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah An-Nahr. An-Nahr itu ada pada surah Al-Kautsar. Bapak Ibu hafal surah Al-Kautsar? Biasanya surah pendek-pendek paling hafal. Al-Kautsar, Kulhu, Qul Falaq, Nas. Itu di Ponorogo loh. Kalau di sini kan ada yayasan Islam gitu ya. Sama ya Pak? Oh sama ya. Kulhu saja. Salat duhur Kulhu, Nas. Salat asar Kulhu, Nas. Masya Allah, kayak nggak ada ayat lain aja gitu ya. Ayo Bapak Ibu bareng-bareng kita baca surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak Ibu, kata-kata fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Itu kalau jenengan kaji tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, surah Al-Kautsar itu belum menunjukkan tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi berkorban dalam arti umum.
kurban waktu. Kayak pagi ini jenengan kurban waktu ini, gitu ya. Bayangkan pagi-pagi jenengan biasanya seneng tambah tidur, kemudian jenengan kesini pengajian, luar biasa, malah sehat ya Bapak Ibu ya, sehat badan, sehat hati, jiwa dan sebagainya. Kadang kita juga korban harta ya Bapak Ibu nggih, korban harta. Pernah nggak Bapak Ibu jenengan korban perasaan? Oh pernah ya. Yang paling sering bapak-bapak apa ibu-ibu? Kasihan ibu-ibu ya, korban perasaan aja gitu. Nah, itu namanya korban dalam arti umum. Tapi ketika Rasulullah ada di Madinah, ketika Rasulullah menerima surah As-Saffat, kemudian surah-surah yang lain tentang penyembelihan Al-Hajj khususnya haji, Rasulullah diperintahkan haji, disitulah kemudian diperintahkan menyembelih hewan kurban. Dari napak tilas uswah Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah dalam hadis-hadisnya itu sering memberitahukan, saya itu berkurban di hari nahar. Naharna ma'a Rasulillah. Kata sahabat Rasulullah, saya menyembelih hewan kurban di hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa ibu-ibu? Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu namanya hari nahar, yaumun nahar. Kemudian ditambah dengan hari tasyrik dalam hadis Rasulullah, yaitu 11, 12, 13. Berarti kurban itu antara tanggal 10 sampai tanggal 13. Yaumun nahar dan ayyamut tasyrik, yaitu 10, 11, 12, 13. Selain itu bukan kurban tapi sedekah. Jadi kalau jenengan nyembelih kambing terus jenengan ngundang saya selain kurban, berarti itu namanya sedekah gitu ya, mamanya begitu. Ayo Ustadz kita makan sate selain Dzulhijjah mamanya, ngajak-ngajak saya. Oh iya boleh itu. Nah itu namanya sedekah bukan kurban. Kalau kurban hanya 4 hari Bapak Ibu. Ya 10, 11, 12, 13. Sekarang adalah apa hikmah dan pelajaran yang diambil dari kurban Bapak Ibu. Kisahnya sudah, hari tasyriknya sudah, nahar dan tasyrik sudah. Yang perlu kita ambil hikmah dari pelajaran Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa ibadah kurban yang rutin sebagai ritual kita, karena memang dijadikan ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu ibadah yang ada syariatnya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13 menyembelih hewan kurban. Tentunya tidak hanya ritual, kebiasaan kita menyembelih tiap tahun Bapak Ibu. Tidak hanya itu, tetapi harus dimaknai secara luas, bahwa harus diambil spiritnya, maknanya yang utama. Apa maknanya? Berarti kita diajari melalui ibadah kurban itu, kita disuruh untuk melakukan pengorbanan. Itu jadi suami harus punya sifat pengorbanan kepada keluarganya. Ada enggak jadi suami saenake dhewe? Ada loh, ada. Jadi istri malah saenake dewe, itu banyak Bapak Ibu. Harus berkorban, dan itu perjuangan itu butuh pengorbanan. Gak ada namanya berjuang gak pengorbanan itu. Nah itulah spirit yang harus diambil. Setiap kita ketemu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan menyembelih itu diperlihatkan lagi, dicerahkan lagi perjuangan kita yang butuh pengorbanan. Masya Allah, jangan hanya kenyang sendiri begitu ya Bapak Ibu ya, tapi hidup itu harus penuh dengan pengorbanan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan sebagainya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang harus kita petik dari pengorbanan kita, dari penyembelihan hewan kurban, dari kisah kurban ini, hikmah yang kedua, Allah itu loh Bapak Ibu menggantikan Nabi Ismail yang sudah di pelipisnya Nabi Ibrahim, sudah siap untuk dikurbankan,
disembelih, Allah ganti dengan hewan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan suka menghina manusia, jangan suka berbuat dolim manusia, jangan menganiaya manusia, bahkan jangan sampai kemudian membunuh karakternya. Karakternya itu loh sampai dibunuh, bahkan membunuh orang. Saya beberapa tahun ini paling sedih Bapak Ibu. Biasanya namanya membunuh itu kan laki-laki ya. Tapi perempuan pun ya sudah berani membunuh suaminya sendiri. Iya tak Bapak Ibu ya? 2024 itu ada polisi membunuh suaminya sendiri, polisi juga. Masya Allah, berarti sekarang udah manusia itu enggak punya harkat dan martabat. Maka dari itu Bapak Ibu, kembalilah pada ajaran Nabi Ibrahim, kembalilah pada ajaran Nabi Muhammad. Yang harus dibunuh itu, yang harus dikorbankan itu hewan. Jangan sampai kita menghina manusia. Tetap harus dihormati. Berbeda daerah biasa, berbeda organisasi biasa, berbeda partai politik biasa. Jangan sampai kemudian saling bentrok, tukaran dan sebagainya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, yang ketiga yang terakhir yang kita ambil hikmah pelajaran itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim kemudian dijadikan syariat kepada Nabi Muhammad, kurban itu yang harus dikorbankan adalah hewan. Itu kita sama harus juga membumikan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri manusia. Manusia itu punya sifat kehewanan enggak Bapak Ibu? Punya enggak Bapak Ibu? Punya, bahkan lebih dahsyat ya. Iya, lebih dahsyat sifat kehewanan itu. Sehingga manusia kalau sudah diliputi dengan sifat kehewanan, maka manusia itu enggak jauh beda dengan hewan. Itu ya. Enggak Bapak Ibu? Iya, itu. Kira-kira muncul sifat kehewanan itu karena apa? Karena apa? Karena nafsu. Kita itu punya hawa nafsu. Maka dari itu kira-kira enak enggak kita punya hawa nafsu itu? Enak apa enggak? Enak loh, ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif ini loh Bapak Ibu yang harus dikendalikan. Jangan sampai jiwa manusia yang terdiri tiga. Jiwa manusia itu kan tiga Bapak Ibu. Akal, hati, hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu ngalahkan akal dan hati. Mestinya akal dan hati harus mengendalikan hawa nafsu. Ciri-ciri jenengan punya hawa nafsu nopo? Ayo. Nafsu makan nggih, itu sifatnya, ciri-cirinya. Jenengan punya hawa, ibu-ibu punya hawa nafsu enggak? Bapak-bapak, ciri-cirinya nopo? Ayo bingung toh? Napa Bu? Napa Bu? Iya, itu sifatnya. Marah, makan, itu kan sifat-sifatnya kelihatan itu. Tapi ciri-cirinya nopo? Ciri-cirinya berkeinginan. Ya toh Bu? Kalau jenengan keinginan tidak nabrak-nabrak agama, itu nafsu yang hebat. Jenengan kepingin bangun rumah, ingin toh, ingin bangun rumah, tapi melalui nabung, nah itu apik Bu. Tapi kalau bangun rumah melalui korupsi, nah nabrak agama toh, itu Bapak Ibu. Ingin punya duit, tapi melalui kerja, bagus. Tapi kalau ingin punya duit melalui judi online, nah yang Indonesia kok nggak tahu menteri loh, itu setingkat menteri kok judi online. Masya Allah, gimana rakyatnya? Pantesan rakyatnya sampai ada seorang perempuan membunuh suaminya. Masya Allah itu. Ini berarti, saya nggak tahu kelipatan dosanya gimana di kementerian itu. Ya, Masya Allah, ini ya katakan kurang ajar ya kurang ajar Bapak Ibu. Nah itu ya, maka hati-hati, itu namanya hawa nafsu. Nah kita harus kita kendalikan hawa nafsu agar hawa nafsu ini betul-betul kemudian akhirnya punya keinginan yang baik. Jangan sampai kita seperti hewan. Dalam surah Ali Imran yang terakhir ayatnya, ayat 67.
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sifat-sifatnya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Telah kami masukkan ke neraka jahanam, kata Allah, kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak digunakan berperasaan dan memahami ayat-ayat Allah. Wahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya kenapa Bu? Mata tapi enggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih sesat. Maka dari itu jenengan gunakan hati jenengan, hati kita, gunakan mata kita, gunakan telinga kita, gitu ya, sehingga kita insya Allah termasuk yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Cukup ya Bapak Ibu ya, satenya sudah nunggu, ya toh. Nanti terlalu siang jenengan kelaparan nanti. Sudah enggak jadi dengarkan serius. Kenapa? Karena satenya nunggu kan gitu, ngawe-ngawe. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit terkait tentang Idul Adha, kurban dan sebagainya menjadi inspirasi untuk mencerahkan kehidupan kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan sinar petunjuk-Mu. Kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Sebagaimana Engkau sinari bumi dengan sinar matahari dan bulan-Mu selama-lamanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami suami, istri, anak-anak kami, keturunan kami enak dipandang mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami yang ada di majlis ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, mungkin kelebihan dikit dari 1 jam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasykurukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.